Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Ayo, siapa di antara kalian yang masih berpikir sukses itu berawal dari mimpi? Oke, untuk menemani waktu santai kalian pada kesempatan kali ini, gue mau nge-review salah satu film yang dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang dua orang tentara bayaran yang memiliki misi khusus untuk mencari senjata yang sangat berbahaya di dataran Cina. Akan tetapi misi mereka tidak berjalan dengan baik karena mereka tertangkap oleh pasukan kerajaan. Kemudian mereka terpaksa harus berperang bersama pasukan kerajaan untuk melawan musuh yang paling ganas dan sangat kejam. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So langsung aja kita tonton videonya, let's go. Di awal cerita terlihat beberapa orang sedang diserang oleh segerombolan bandit, hingga membuat mereka berada dalam keadaan yang sulit. Akan tetapi mereka berhasil menjauh dan bersembunyi dari kejaran para bandit. Di malam harinya ketika mereka sedang beristirahat, salah seorang dari mereka merasa perjalanan yang dilakukan sia-sia dan harus segera pergi dari tempat ini. Akan tetapi mereka harus tetap pada misinya untuk bisa mendapatkan apa yang dicari. Tidak lama kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang mereka dari balik kegelapan, hingga menewaskan beberapa orang dari mereka. Akan tetapi salah seorang berhasil memotong salah satu anggota tubuh dari makhluk yang menyerangnya. Keesokan harinya hanya tersisa dua orang yang selamat dari kejadian semalam. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari apa yang mereka cari. Akan tetapi di tengah perjalanan lagi-lagi para bandit muncul dan langsung mengejar mereka. Ketika hendak melarikan diri dari kejaran para bandit, tanpa disadari mereka sudah dikepung oleh pasukan bersenjata lengkap. Singkat cerita, ketika dua orang itu tertangkap, ternyata mereka dibawa ke dalam istana milik kerajaan Cina. Kemudian seorang komandan wanita bernama Lin bertanya bagaimana mereka mendapatkan potongan tubuh dari makhluk yang bangsa Cina takuti. Kemudian seorang pria bernama William memberitahukan bahwa makhluk itu telah menyerangnya. Akan tetapi William berhasil membunuh makhluk itu dengan pedangnya. Setelah itu sang komandan bertanya kepada William dan temannya kenapa mereka bisa berada di sini. William pun berbohong dengan memberitahukan bahwa ia ingin berdagang. Akan tetapi si komandan tidak mempercayainya. Si komandan mengetahui bahwa William dan temannya yang bernama Tovar adalah seorang prajurit. Lalu si komandan meminta izin kepada sang jenderal untuk membunuh William dan Tovar. Akan tetapi seorang pria bernama Wang yang merupakan ahli strategi mengatakan kepada si jenderal agar membiarkan mereka hidup karena mereka belum mengetahui apa tujuan William yang sebenarnya. Tidak lama kemudian seorang prajurit datang memberitahukan bahwa ada serangan datang. Lalu sang jenderal pun memerintahkan anak buahnya untuk segera bersiap. Lalu William bertanya apa yang telah menyerang mereka dan makhluk apa yang William bunuh. Lalu Wang memberitahukan bahwa makhluk itu bernama Tauti. Karena mereka sedang dalam keadaan genting, Wang tidak bisa menjelaskan semuanya kepada William. Ketika William dan Tovar berada di benteng pertahanan, William merasa takjub melihat para pasukan dengan senjata lengkap dan terorganisir dengan baik. Setelah para pasukan bersiap di posnya masing-masing, tidak lama kemudian muncullah segerombolan monster yang bernama Tauti. Mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak dan langsung menyerang tembok itu. Lalu dengan sekali perintah dari sang jenderal, para pasukan pun langsung menggempur pasukan musuh. Dengan segala kekuatan dan senjata yang dimiliki, seluruh pasukan terus mencoba menyerang Tauti agar mereka tidak bisa melewati tembok.
Namun William masih penasaran musuh seperti apa yang mereka hadapi. Di tengah pertempuran, Tovar melihat seorang pria bernama Ballard. Ia merasa heran kenapa bangsa Cina tidak menahannya. Melihat itu, William beranggapan bahwa orang itu bisa membawa mereka kabur. Kemudian di tengah perang yang sedang memuncak, sang ratu pun muncul dan langsung menyuruh anak buahnya untuk terus menyerang tembok itu. Karena jumlah Tauti yang sangat banyak, akhirnya pasukan kerajaan tidak bisa membendung serangan musuh. Lalu Tauti pun berhasil masuk ke dalam tembok dan membunuh satu persatu pasukan kerajaan. Melihat Tauti berada di tembok, William pun berusaha melepaskan diri agar ia bisa ikut bertarung. Lalu dengan cepat, Ballard membebaskan William dan Tovar. Setelah itu, William dan Tovar ikut bertarung melawan Tauti. Dengan skill dan kemampuan bertarungnya, William dan Tovar berhasil mengalahkan musuhnya. Mengetahui bahwa mereka telah kalah, akhirnya sang ratu memerintahkan pasukannya untuk mundur. Akhirnya, untuk sementara waktu, tembok itu aman dari serangan Tauti. Setelah perang berakhir, pada malam harinya, Ballard menemui William dan Tovar. Ternyata Ballard mengetahui tujuan William datang kemari, yaitu mencari bubuk hitam. Karena 25 tahun yang lalu, Ballard juga mencari bubuk itu. Akan tetapi, membawa bubuk itu lebih sulit ketimbang menemukannya. Keesokan harinya, William dan Tovar diundang sang jenderal sebagai tamu kehormatan karena telah membantu mereka melawan Tauti. Dan atas nama kerajaan, mereka berterima kasih kepada William dan Tovar atas keberaniannya. Setelah menghadiri jamuan makan, William dan Tovar diajak bertemu dengan Wang. Kemudian Wang menjelaskan semua tentang Tauti kepada William. Menurut kepercayaan mereka, Tauti dikirim untuk mengingatkan si kaisar, jika keserakahan tidak dicegah, maka keserakahan itu akan menghancurkan segalanya. Dan keserakahan itu ada di dalam diri Tauti. Setelah mengetahui semua dari Wang, William, Tovar, dan Ballard langsung menyusun rencana agar mereka bisa keluar dari kerajaan dengan membawa bubuk hitam. Ballard yang mengetahui seluk-beluk kerajaan memberitahukan apabila tembok diserang, maka semua penjaga akan meninggalkan posnya. Dan pada saat itu, kesempatan mereka untuk kabur terbuka lebar. Di tempat lain telah terjadi penyerangan oleh Tauti terhadap salah satu prajurit. Lalu sang jenderal dan komandan Lin langsung turun tangan untuk meringkus Tauti. Kemudian dengan perlahan dan penuh hati-hati mereka mencoba mendekati Tauti. Ketika mereka bersiap untuk menyerang, ternyata ada satu Tauti yang muncul dari belakang. Menyadari hal itu, sang jenderal dan komandan Lin langsung bersiap dengan senjatanya. Ketika Tauti mulai menyerang dengan cepat, sang jenderal dan komandan Lin melemparkan senjatanya. Akan tetapi Tauti yang terkena senjata malah jatuh mengenai tubuh sang jenderal hingga membuatnya terluka parah. Karena luka yang sangat parah, sang jenderal menyadari bahwa ia tidak akan selamat. Kemudian sang jenderal memberikan perintah terakhirnya bahwa komandan Lin yang akan menjadi pemimpin berikutnya. Dan setelah itu sang jenderal pun pergi untuk selamanya. Singkat cerita, setelah kematian sang jenderal, salah seorang utusan istana membawa catatan penting yang sudah berusia ratusan tahun. Di dalam catatan itu tertulis bagaimana cara melawan Tauti. Lalu Wang mengatakan bahwa ada sebuah batu magnet yang bisa melemahkan Tauti. Akan tetapi mereka belum bisa membuktikan apakah batu itu berhasil. Kemudian William menyarankan untuk menangkap seekor Tauti dengan menggunakan senjata yang kuat untuk bisa menariknya.
Mendengar itu, Tovar sangat marah kepada William. Ia tidak ingin William ikut untuk menangkap Taute karena mereka punya rencana yang harus dijalankan. Beberapa hari kemudian, pasukan Cina melakukan persiapan untuk bisa menangkap Taute. Akan tetapi, Tovar dan Ballard sedang khawatir karena William tidak bersama mereka. Karena tidak ada waktu lagi, Ballard pun berniat meninggalkan William. Namun, Tovar menolaknya dan ia pun pergi mencari William. Di tembok, karena kabut yang sangat tebal, para pasukan tidak bisa melihat pergerakan Taute. Dan tiba-tiba Taute memberikan serangan kejutan kepada pasukan Cina. Mengetahui itu, Lin yang sudah menjadi jenderal langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Ketika para pasukan sibuk melawan Taute, William bingung untuk memutuskan apa ia harus kabur atau membantu Lin dan pasukannya. Setelah lama berpikir, akhirnya William memutuskan untuk membantu Lin yang sedang kesulitan menangkap Taute. Lalu dengan beraninya, William pun turun untuk menangkap Taute seorang diri. Ketika berada di bawah, dengan cepat William langsung mengikatkan rantai agar Lin dan pasukannya bisa membawa Taute. Setelah itu, William harus bisa bertahan selama mungkin untuk memberikan waktu kepada Lin dan pasukannya agar bisa menarik Taute yang berhasil mereka tangkap. Akan tetapi itu tidak semudah yang William bayangkan. Tiba-tiba satu persatu Taute datang untuk menyerang. Namun di waktu yang tepat, Tovar datang untuk membantu William. Lalu mereka pun berduet untuk melawan Taute. Menyadari William yang sedang kesulitan, Lin langsung memerintahkan anak buahnya untuk terus menyerang. Singkat cerita, setelah berhasil menangkap Taute, Wang langsung menguji apakah batu magnet yang mereka temukan bisa melemahkan Taute. Ketika batu itu didekatkan, seketika Taute pun terdiam. Dan ternyata batu itu menunjukkan khasiatnya. Melihat itu, sang utusan memerintahkan mereka untuk mengirim Taute kepada kaisar. Beberapa hari kemudian, para pasukan berhasil mendeteksi keberadaan Taute. Lalu Lin dan Wang pergi untuk memeriksanya. Setelah itu, mereka melihat ada sebuah lubang besar tepat berada di bawah tembok. Ternyata lubang itu dibuat Taute sebagai jalan tembus agar mereka bisa melewati tembok dan pergi menuju ibu kota. Di tempat lain, ketika Lin dan pasukannya sedang sibuk dengan Taute, Tovar dan Ballard mulai menjalankan rencananya mengambil bubuk hitam. Namun William berusaha mencegah mereka untuk mencuri bubuk itu. Karena William sudah muak mencuri hanya untuk keserakahan, William memilih untuk tetap di sini dan bertarung melawan Taute. Lalu tanpa sepengetahuannya, Ballard langsung menjatuhkan sesuatu dan membuat William pingsan. Setelah beberapa lama, William pun tertangkap dan langsung dibawa menghadap sang jenderal. Dengan perasaan kesal, sang jenderal berniat untuk membunuh William. Namun William mencoba membela diri karena ia mencoba mencegah temannya untuk mengambil bubuk hitam itu. Akan tetapi sang jenderal sudah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh William. Lalu ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengurung William. Keesokan harinya, sang jenderal dan pasukannya pergi menuju ibu kota dengan menggunakan balon udara agar bisa lebih cepat sampai ke ibu kota. Kemudian setelah dibebaskan, William langsung menemui Wang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Wang memberitahukan bahwa Taute sedang menuju ibu kota dan mereka akan menuju ibu kota untuk melawan Taute. Wang juga memberitahukan bahwa sang jenderal memerintahkan William untuk pergi dan mengambil apa yang diinginkan. Akan tetapi William memilih untuk ikut bersama Wang dan bertarung melawan Taute.
Setelah beberapa lama, akhirnya sang jenderal sampai di ibu kota. Kemudian Tao Te yang sudah membanjiri kota langsung menyerang Lin dan pasukannya hingga membuat Lin pun terpojok. Namun di saat yang tepat William datang untuk menolong Lin. Kemudian mereka pun langsung bertemu dengan Kaisar dan menanyakan di mana Tao Te yang mereka tangkap. Karena mereka memiliki rencana agar bisa membunuh sang ratu. Setelah itu, Wang langsung menyusun rencana menggunakan Tao Te yang mereka tangkap untuk bisa mendekati sang ratu. Setelah mereka melakukan segala persiapan, kemudian Tao Te itu pun dilepaskan. Ternyata Tao Te yang dilepaskan langsung menemui sang ratu dan berkumpul dengan Tao Te yang lainnya. Melihat itu, sepertinya apa yang Wang rencanakan akan berjalan dengan lancar. Kemudian William pun mencari tempat yang lebih tinggi agar ia bisa memanah Tao Te yang sudah mereka pasangi bubuk hitam. Ketika William mulai memanah, panah itu tidak bisa mengenai sang ratu karena ada Tao Te yang melindunginya. Lalu William pun mencoba memanah untuk yang kedua kalinya. Dan ternyata hasilnya sama saja. Yang lebih sialnya, sang ratu bisa mengetahui di mana tempat William dan Lin berada. Lalu sang ratu pun mulai memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang William. Mengetahui itu, William dan Lin pun melakukan serangan terakhirnya. Dengan bergelantungan, mereka langsung melemparkan tombak yang sudah terpasang bubuk hitam. Dengan perhitungan yang matang, akhirnya tombak itu berhasil mengenai bubuk hitam dan tidak lama kemudian bubuk hitam pun meledak hingga membuat sang ratu hancur berkeping-keping. Dan setelah itu, setelah perang melawan Tao Te berakhir, terlihat William yang sedang berada di suatu tempat. Ternyata William menemui Tofar yang telah ditangkap dan dijadikan tahanan. Kemudian William memberitahukan kepada Tofar bahwa Kaisar telah memberikan William pilihan, yaitu pergi membawa bubuk hitam atau membebaskan temannya. Ternyata William memilih untuk membebaskan temannya dan pergi dari tempat itu. Lalu Lin pun datang untuk mengucapkan salam perpisahan dan berterima kasih kepada William karena telah banyak membantu mereka untuk mengalahkan Tao Te. Dan setelah itu film pun